Oke, baik. Kita mulai sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu kembali masih di Google Meet ya, untuk melanjutkan perkuliahan kita di semester 7 ya. Kalau kemarin kita sudah ketemu di materi yang pertama ya, materi terkait dengan SPM. Pada kesempatan pada hari ini ya, sebagian mungkin ada yang mengambil mata kuliah SPM kemarin juga, melanjutkan ke materi kuliah teori akuntansi. Oke, secara perencanaan ya, secara prinsipnya juga untuk perkuliahan polanya sama dengan perkuliahan-perkuliahan yang lain, termasuk yang saya ampu juga secara prinsip juga sama dengan apa yang pernah saya ampu untuk mata kuliah yang lain. Yang pasti sebelum kita melakukan perkuliahan, kita harus tahu dulu apa materi yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ada di RPKPS yang sudah saya share di grup, ya, silahkan diambil, di-download, atau digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi materi-materi apa saja yang nanti akan kita pelajari ya, di dalam teori akuntansi. Dari materinya insya Allah kita bisa memahami teori akuntansi itu sebenarnya nanti akan bicara terkait apa. Ya namanya juga teori, ya pasti isinya juga teori. Ya, teori terkait dengan akuntansi. Maka dari itu nanti kita akan mulai dari pemahaman hari ini, yaitu terkait dengan pengertian dan lingkupnya akuntansi, sifat akuntansi, ya, dan seterusnya. Ya, itu nanti bisa dibaca sendiri. Di mana di masing-masing materi ini nanti sampai dengan konsep pendapatan itu kita bisa lihat penjabarannya itu di masing-masing subbab. Ya, kita bisa lihat di RPKPS yang besar, yang mana materi dari masing-masing materi kuliahnya ya, ada pembahasan seperti ini. Misal pada pertemuan kita yang pertama kali ini nanti kita akan bicara tentang pengertian akuntansi, kita akan bicara terkait dengan pengertian teori, kita bicara juga terkait dengan struktur dari teori, dan kita juga akan bahas terkait dengan perekayasaan teori akuntansi. Nah, inilah nanti beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai dasar memahami apa saja sebenarnya yang harus kita siapkan nanti selama kuliah di teori akuntansi ini. Nah, kemudian untuk referensi, secara prinsip buku teori akuntansi apapun boleh dipakai. Ya, kalau di saya itu tidak harus mengutamakan satu buku tertentu, tidak. Karena memang saya mengajar tidak menggunakan satu jenis buku saja. Ada beberapa yang nanti kita pakai untuk dasar referensi yang sudah terakumulasi dalam materi ya, di PPT-nya itu. Nah, oleh karena itu maka kalian kalau mau mencari buku teori akuntansi di perpustakaan, pada prinsipnya buku apapun, buku siapapun boleh. Ya, yang jelas itu mengarah ke accounting theory. Nah, mungkin di dalam buku itu ada materi yang saya sarankan untuk dipelajari ini ada, tapi ada juga yang tidak ada. Nah, karena apa? Karena memang saya ngambil dari berbagai. Jadi ketika nanti di satu buku tidak ada, mungkin ada di buku yang lain. Jadi sifatnya seperti itu nanti ya. Ini saling melengkapi saja. Nah, inilah materi-materi yang nanti akan kita pelajari 1 semester ke depan. Kemudian tentang penilaian, ya ini standar, karena siapapun dosennya insya Allah penilaiannya dengan cara yang sama. Ya, maka ya kayaknya nggak perlu dibahas lagi ya. Itulah nanti dasar penilaiannya. PS, UAS, presensi, ya. Jadi presensi jangan sampai lupa. Untuk hari ini saya asumsikan semuanya masuk dulu.
Karena pertemuan pertama dan beberapa di antaranya ada acara KKN ya. Ya oke deh. Sementara saya asumsikan masuk semua dan nanti tugas ya seperti biasa kalau sudah pernah ikut kuliah saya, tugas akan saya berikan di akhir kuliah ya, sebelum ujian akhir semester. Oke, baik, ini adalah materi-materi yang nanti akan kita bahas ketika perkuliahan selama 1 semester ke depan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembukaan kuliah kita hari ini. Jika belum ada yang ditanyakan, kita masuk langsung ke materi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas pengantar awalnya dulu. Ya. Pengantar awal dari teori akuntansi. Secara prinsip, karena kalian sekarang sudah semester 7, artinya nggak lama lagi kalian menyelesaikan studi kalian tuh di Ponorogo, di prodi akuntansi. Tentunya masih ingat apa yang pernah saya sampaikan dulu. Ya, dulu. Ya, saya aja yang menyampaikan ingat ya. Ketika kita baru awal kali bertemu saat perkuliahan. Ya, biasanya di semester 3 itu. Saya pernah menyampaikan bahwa seorang lulusan akuntansi, ya tentunya harus punya kapabilitas di bidang akuntansi. Nah, indikator kapabilitasnya apa? Sebenarnya banyak. Ya, cuman kalau menurut saya ada 3 hal penting yang harus ada sebagai salah satu indikator kapabilitas sebagai seorang lulusan akuntansi. Yang pertama adalah bisa membuat laporan keuangan. Nah, tentunya yang lama-lama ingat dulu Pak pernah menyampaikan, coba diingat balik. Bisa membuat laporan keuangan. Tanyain ke diri kalian sendiri sampai saat ini. Kalau misalkan disuruh membuat laporan keuangan dengan data yang ada, data yang berbentuk kwitansi, berbentuk nota, berbentuk catatan transaksi, kira-kira sudah bisa belum? Itu adalah kompetensi dasar yang paling utama. Ya kalau di dalam sebuah progres perkuliahan harusnya itu sudah bisa ketika masuk semester 3 atau 4. Ya, sekarang sudah semester 7. Kedua, bisa membaca dan menemukan informasi di dalam laporan keuangan. Membuat laporan keuangan dan membaca laporan keuangan ini nanti penting banget kalian harus pahami, bisa ya. Terutama jika di dalam skripsi kalian nanti membahas terkait dengan laporan keuangan. Ya apapun itu, kalau kita sudah bicara terkait dengan laporan keuangan itu berarti kan ya harus kita pahami mulai dari cara pembuatannya dan memahami dari informasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk bisa memahami pembuatannya, maka kita harus berlogika sebagai seorang akuntan. Yaitu biar caranya membuat laporan seperti ini. Dan untuk memahami isinya, berarti kita harus mampu membaca informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu. Ya. Nah, kalau kita membuat masih bingung, apalagi membacanya, ya sudah, berarti blank. Di situ kita nanti tidak memahami dan tidak bisa mendapatkan apa yang harusnya kita peroleh. Nah, jika ini terjadi pada kalian saat kalian itu menggunakan akuntansi itu sebagai cara untuk membaca data, wah itu bahaya. Ya, bahaya. Ada kejadian begini beberapa kali itu ya, kakak tingkat kalian, dan semoga itu tidak terulang lagi. Yang bersangkutan itu menggunakan data laporan keuangan selama katakanlah 5 tahun gitu ya. Dan di situ perusahaannya itu banyak ya, perusahaannya ada beberapa, ada banyak gitu. Anggaplah perusahaan manufaktur gitu yang digunakan ya.
Nah, karena banyak, maka dia harus mengurangi dengan menggunakan metode sampling. Ya kan? Saya ngomong begini semoga udah paham. Nah, salah satu metode sampling adalah purposive, di mana dia membuat kriteria untuk mengurangi populasi. Ya. Anggaplah kriterianya yang satu adalah menggunakan data laporan keuangan yang terpublikasi secara lengkap antar waktu. Ya. Katakanlah begitu. Terpublikasi lengkap antar waktu. Artinya apa? Mulai dari tahun pertama datanya sampai tahun akhir datanya. Di lingkup penelitiannya itu laporan keuangan perusahaan tersebut harus tersaji terus. Anggaplah mulai 2015 sampai 2020. Gitu ya. Berarti 2015 ada, 16 ada, dan seterusnya. Sampai 20 ada di dalam data yang diambil misalkan dari IDX. Misalkan begitu. Nah, yang ketika mencoba mengevaluasi dari data, biasanya kan download datanya itu, di-download gitu aja. Nah, kemudian dicek, loh, kok perusahaan X misalkan di tahun 2015 ada, 2016 nggak ada, 2017 ada lagi, 2018 ada, 19 kok nggak ada, 20 ada lagi. Nah, akhirnya ketika itu tidak ditemukan, menganggap tidak ada, ya, maka itu dibuang. Perusahaan X itu tadi tidak masuk ke dalam sampel. Ya, dibuang nggak masuk ke sampel. Nah, ketika dia itu dibuang, berarti kan sampel sudah berkurang. Padahal ketika dicek kembali, biasanya ya ngeceknya ya biasanya kalau dosen pembimbingnya itu minta, baru dosennya bisa ngecek kelihatan. Tapi rata-rata dosen pembimbing itu mempercayakan sepenuhnya pada mahasiswa, hanya diberi informasi aja bahwa nanti harus dicek dengan detail ya, jangan sampai ada yang kelewat. Hanya begitu aja. Nah, tetapi ternyata ketika kita membaca datanya aja udah bingung, maka seharusnya itu tadi itu muncul, ada sebenarnya data perusahaan X itu tadi, tapi dianggap nggak ada gara-gara di tahun yang dilihat itu tadi tidak ditemukan. Misalkan 2016 nggak ada, berarti dianggap itu berarti tidak lengkap. Nggak kita masukkan perusahaan X itu tadi. Sehingga dari populasi katakanlah sebanyak 140 itu yang terpakai hanya tinggal 20 bisa. Banyak sekali yang hilang. Nah, yang salah satunya karena kriteria. Nah, sebenarnya itu tadi bukan karena dia tidak melaporkan, tetapi kita tidak jeli melihat di mana posisi tahun yang dianggap nggak ada tadi terlaporkan. Tahun 2016, kalau memang dilihat dari laporan 2016 itu urutan perusahaan tersebut nggak ada, bisa jadi dia itu laporannya ikut di tahun 2017. Karena ada juga perusahaan itu yang melaporkan itu tidak lengkap, tidak rutin ya tiap tahunnya. Kenapa? Karena di IDX itu ketika jatuh temponya itu sudah terlewati ya untuk publish, maka dia tidak bisa kirim, ya tidak bisa kirim data. Ya nggak tahu kenapa kok sampai terlambat. Ya, nah akhirnya dia ngirim datanya kapan, di tahun berikutnya dengan bentuk gabungan sebagai laporan pembanding. Ya, 2016 digabung dengan 2017, katakanlah begitu. Jadi dilaporkan di tahun 2017 digunakan sebagai pembanding data. Nah, sehingga sebenarnya perusahaan itu ada. Tetapi kita akhirnya menganggap itu tidak ada, sehingga perusahaan yang seharusnya itu datanya bisa kita ambil masuk ke dalam laporan keuangan yang kita analisis tadi, akhirnya tersisihkan. Jadi perusahaan itu akhirnya tidak masuk sebagai sampel. Nah, ini fatal loh ya. Wong sebenarnya ada kok tidak diakui, berarti kan penelitian kita itu tidak lengkap. Kalau penelitian itu tidak lengkap, berarti tidak valid. Hati-hati di sini. Nah, itu loh salah satu hal yang kita butuhkan untuk memahami atau membaca yang namanya data. Hanya satu hal aja itu tadi. Kita belum bicara hal-hal yang lain. Banyak banget. Nah, sehingga kompetensi kedua sebagai mahasiswa akuntansi, bahwa
kita harus mampu membaca laporan itu. Ya, mutlak harus ada. Dan yang ketiga adalah terkait dengan analisis. Jadi kita harus mampu membuat analisisnya. Analisisnya bagaimana? Nah, kita sudah pernah pelajari mulai dari manajemen keuangan. Bagi yang sudah mengambil mata kuliah ALK, analisis laporan keuangan, di situ juga ada cara-cara untuk membuat analisis. Nah, berarti analisis itu kan satu tingkat lagi di atas membaca. Kalau membaca kita hanya bisa memahami maksud dari masing-masing elemen di dalam laporan keuangan. Tetapi kalau sudah menganalisis, berarti kita harus bisa membangun perbandingan antar elemen ini. Nah, disinilah sebenarnya yang mutlak harus kita kuasai. Saya tidak mengharuskan menguasainya itu dalam konteks yang luas. Karena kemampuan berpikir seseorang itu beda-beda. Tetapi yang penting ada dulu. Sehingga ketika nanti pada gilirannya diajak berdiskusi terkait hal-hal itu, ya nyambung loh. Seolah-olah orang kaya melihat sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau nggak nyambung itu kan seolah-olah kok saya baru tahu ya. Kok saya baru ngerti ya. Nah, kalau baru ngerti terus kemana saja kemarin? Hati-hati loh. Ketika itu terjadi pada sebuah organisasi usaha yang nanti kalian masuk di situ untuk bekerja di dalamnya, ya kan ada transkrip toh biasanya yang dilaporkan di situ. Si pemberi kerja lihat itu transkripnya. Oh, ALK nilainya A. Kemudian diajak diskusi terkait dengan analisis rasio. Kok nggak ngerti? Ya. Maka kan jadi pertanyaan. Terus ALK nilai A kemarin itu apa artinya? Siapa yang malu? Udah. Jadi berpikirnya gitu aja. Gitu. Jadi jangan berpikir sesaat deh. Kalau berpikir sesaat, yang penting saya ngerjakan soal, yang penting saya numpuk tugas, yang penting saya dapat jawaban. Itu berpikir sesaat karena yang dikejar nilai. Tapi hati-hati, nilai itu harus kalian pertanggungjawabkan. Benar, dosennya memberi nilai bagus karena memang secara objektivitas dari penilaian di ujian ataupun di tugas itu memang benar gitu ya. Maka nilainya bagus. Cuman benernya tugas, benernya ujian itu bukan karena pemahaman kita. Yang bahaya di situ. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita mencoba menggali kembali. Di teori akuntansi itu coba kita menggali kembali. Pemahaman kita terkait dengan akuntansi itu sejauh apa? Karena kalau nanti pada gilirannya kita lulus dan ternyata kok pemahamannya itu masih berantakan, ya sudahlah. Kalian tahu sendiri efeknya apa gitu kan. Karena efek itu yang paling besar merasakan dari pelakunya. Itulah yang memang harus kita pahami dulu sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan akuntansi. Nah, sehingga coba deh kita evaluasi diri dulu. Ya. Percuma rasanya kalau kita melakukan perkuliahan, percuma rasanya kita hanya menjalani segala sesuatu dalam tugas kita sebagai mahasiswa. Kalau pada endingnya itu yang kita peroleh hanya nilai. Ya. Belas orang yang sing nyantol gitu. Itu sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya. Nah, oleh karena itulah nanti coba kita evaluasi diri dulu untuk memahami akuntansi itu sebenarnya sejauh mana. Dari 3 indikator tadi aja loh. Bisa membuat laporan, bisa membaca laporan, dan bisa menganalisis laporan. Nah, setidaknya tahu gitu aja sih. Perkara paham itu kan ya waktu gitu ya. Tahu itu artinya gini, ketika nanti ada masalah seperti yang saya ceritakan tadi,
kalian ngerti cara menyelesaikannya itu saya harus baca apa? Saya harus baca catatan saya yang mana? Ya, sehingga ketika kita baca itu setidaknya kita sudah punya gambaran. Oh, nanti harusnya begini, begini, begini. Jadi karena diawali sudah pernah mempelajari, maka dengan membaca itu seolah-olah kita kan dihangatkan lagi gitu kan. Langsung bisa aktivitasnya. Tapi kalau nggak ngerti, mau baca bolak-balik ya kadang malah bingung gitu ya. Wong biyen sing dituntunin tirik-tirik ya, dituntuni sama dosennya aja saya bingung, apalagi disuruh belajar sendiri. Tetapi kalau itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan, kalian mau apa? Nah, di situ loh. Oleh karena itu, cobalah muhasabahnya kita mulai. Mumpung ini masih ada waktu sampai lulus yang nggak lama lagi, ya, untuk mencoba mengumpulkan balik apa-apa yang dulu sempat kita lewatkan. Kalau sudah lulus baru melakukan itu, sangat terlambat. Ya, sangat terlambat. Nah, itu ya untuk membuka cakrawala berpikir kita dulu. Baik, sekarang kita kembali lagi ke pemahaman tentang akuntansi yang awal, seperti ketika kita belajar pengantar akuntansi dulu. Saya yakin dulu di pengantar akuntansi pasti dijelaskan akuntansi itu apa. Ya, pasti, nggak mungkin enggak. Ya. Nah, biasanya yang dijelaskan di situ adalah pengertian akuntansi secara makro. Maka saya ulas kembali materinya. Sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari, nah mungkin kalau saat di pengantar akuntansi, kalimat-kalimatnya itu arahnya ke teknis. Ya. Tetapi kalau di dalam teori akuntansi, saya sengaja tidak mengarah lagi ke teknis. Saya mengarah ke konteks teoritisnya secara luas banget. Maka saya menuliskan mempelajari terkait dengan perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan. Hati-hati memahami istilah perekayasaan. Karena seringkali kita menggunakan istilah rekayasa itu dari konotasi negatif. Padahal rekayasa itu adalah sesuatu hal yang sifatnya penyusunan secara terstruktur. Ya, penyusunan secara terstruktur pengertiannya. Jadi ketika kita bicara nanti di beberapa penjelasan berikutnya saya bilang perekayasaan itu artinya adalah penyusunan secara terstruktur. Struktur itu apa? Nah, struktur itu harus sistematis. Jadi ada urutan yang kita kenal dengan nama siklus akuntansi yang dipakai untuk membuat laporan keuangan. Jadi orang yang ceritanya laporan keuangan kok muncul tiba-tiba ada neraca. Neraca kok di orang yang ceritanya yang lain kok munculnya moro-moro neraca. Boleh saya neraca Pak, gampang diturun aja itu apa sih elemen-elemen neraca masukin situ kan kasih angka. Nah, terus angkanya dari mana? Kita kok sing ngelola kira-kira piro. Kan nggak bisa begitu. Kan informasinya nggak valid. Masa informasi keuangan kok kira-kira? Kan tidak mungkin. Kan, keuangan itu kan harus pasti. Nah, oleh karena itulah maka di situ harus ada struktur yang digunakan. Nah, di dalam struktur itu ada metode-metode yang dipakai. Saya nggak bahas itu lagi karena terlalu jauh nanti. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama perekayasa. Nah, hasilnya apa? Hasilnya informasi keuangan. Jadi accounting itu adalah sebuah perusahaan, sebuah kegiatan jasa. Jasa membuat informasi, nggak beda jauh karo wartawan. Ya, cuman informasinya beda, kan gitu kan? Coba lihat wartawan. Kenapa ada wartawan yang senior, ada wartawan junior? Oke, karena waktu. Nah, rata-rata yang senior itu mampu memberikan berita yang menarik. Yang junior masih belum. Nah, kenapa? Nah, karena si wartawan senior tadi sudah mampu membuat sebuah struktur yang sangat bagus untuk bisa memberikan format isi dari sebuah informasi kejadian. Misalnya kejadiannya sama, tetapi yang satu ditulis oleh seorang yang paham, yang satu hanya ditulis oleh orang yang belum paham. Maka keluarnya itu lebih menarik perhatian yang ditulis oleh orang yang paham. Sama, kalian juga begitu.
Kalian paham akuntansi membuat laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan itu mudah untuk dipahami orang. Ataupun kalau orangnya belum tahu itu dijelaskan itu gampang. Tetapi kalau kita nggak ngerti bagaimana membuat laporan keuangan yang benar, butuh enek ongkone bentuknya koyo, laporan ngono ae. Berarti informasi yang ada di dalamnya itu nggak menarik. Padahal informasi itu nanti harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, ini normatif kan? Kalau dulu kita ngomong pihak yang berkepentingan itu pihak yang membutuhkan. Yang saat ini harus kita pahami, harus kita identifikasi saiki sing butuh nih laporan kuwi sapa. Iya kan? Sehingga ketika kita membuat laporan keuangan tidak boleh seperti kita mengerjakan ujian pengantar akuntansi. Kalau kita mengerjakan ujian pengantar akuntansi, ya butuh enak soal dijawab gitu. Wis isone. Tapi kalau membuat laporan keuangan tidak. Meskipun isone kur terbatas, tetapi kita harus membuat dengan format yang benar. Karena informasi itu nanti akan dipublish. Ingat itu yang paling bahaya. Dipublish. Artinya apa? Pihak-pihak yang diberi akses untuk membaca itu jadi ngerti. Ngerti terkait dengan cara kalian membuat dan ngerti terkait dengan informasi apa yang kalian bisa laporkan. Nah sekarang kalau caramu sudah kacau, wongnya wis bingung, kira-kira diteruskan atau tidak bacanya? Ya pasti tidak kan? Sumpuk, orang ngerti kamu. Cegah. Ya kalau cegahnya itu kemudian masih ada inisiatif untuk bertanya, sih mending gitu ya. Kalau cegah itu kemudian dia sudah nggak care juga terhadap usaha yang kita laporkan. Ya. Piye? Ya orang care ya wes Pak, ya wes. Kalau dia itu pemegang saham, pemilik modal. Ya kalau modalnya cuma 0,000 sekian persen, tidak apa-apa kecil. Nah kalau modalnya sampai 10, 20, 30%. Kemudian dia berpikir bahwa usaha yang kita ambil modal khusus, tapi dah wae nyangkut-nyangkut. Wong laporannya gak jelas maksudnya kan. Nah, ini loh ya hati-hati. Karena nanti ke depan, ya, karena kita jalurnya kan ke depan, kalau nggak mundur kan, ke depan nanti kita akan menemui hal-hal seperti itu. Kalau kita masih berpikir dengan pola yang sama ketika belajar, ya sudah. Dengan sendirinya akan tergeser, tersisih gitu nanti. Ya, belajar sih boleh, karena memang belajar itu sepanjang hayat. Tetapi mekanisme belajarnya itu tidak sama. Belajar pada saat memang kita di masa belajar kayak kuliah kayak ini, dan belajar pada saat kita di masa bekerja itu beda. Dan itu harus disadari. Nah, oleh karena itulah maka kita di sini harus benar-benar memandang akuntansi itu bukan lagi hanya sekedar seperti alat. Ya, enggak lagi seperti alat. Kira-kira gini, kira-kira. Saat kita itu masih hidup bersama orang tua. Ya, belum bekerja sendiri, belum berkeluarga sendiri, maksudnya begitu. Punya motor. Ya, punya motor. Ya, motor itu ngasih orang tua, gitu kan dia, belikan orang tua. Ya maka kita menganggap motor itu ya hanya sebagai sebuah alat untuk transport atau apalah, monggo. Ya kita senang sama motor itu, oke kita modif atau apalah, monggo. Ya diopeni. Tetapi kita tetap tidak meninggalkan cara berpikir kita bahwa motor itu hanya sebagai sebuah alat. Nah karena hanya sebagai sebuah alat, maka ya sudah kita memposisikan motor itu ya sebagai untuk alat untuk memindah kita dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu aja. Ya sudah. Waktunya nggak suka, ya sudah. Suka ya nggak dipakai, pakai yang lain. Atau ya sudah, biarin aja. Karena apa? Karena kita masih punya banyak opsi lain untuk menggunakan alat transportasi.
Coba suatu ketika kalian sudah hidup sendiri, bukanlah di tempat yang berbeda, sudah tidak lagi bersama dengan keluarga. Maka di situ nanti kalian akan merasakan bahwa yang namanya motor itu tadi adalah sesuatu yang sangat penting keberadaannya. Ya, jadi tidak seperti ketika kita menganggap motor itu seperti di awal kemarin. Ya, tidak menganggap seperti itu. Bisa memahami ya. Karena di dalam teori akuntansi saya banyak bicara terkait dengan logika loh. Ya, kalau kalian nggak bisa membuka logikanya ya nggak mudeng apa yang saya ceritakan. Nah, di sini loh akuntansi nanti juga berada pada perspektif yang sama. Sementara ketika kalian hanya belajar, akuntansi itu ya hanya sekedar tugas yang nanti akan kalian selesaikan atas nama untuk mencari nilai. Salah atau benar, paling ibadah cuma nilai. Ya sudah, nilai kan nanti bisa ditambahin lagi dengan nilai yang lain. Dalam satu semester ada 4 komponen penilaian. Ya kan? Jadi apa ya istilahnya? Nggak ada beban ketika kita melakukan sesuatunya. Salah ya nggak apa-apa, benar ya syukur kan begitu ya. Nah, karena itulah maka kadang kita itu merasa bahwa yang kita kerjakan ya sebisanya. Gitu. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi ketika itu nanti sudah di saatnya bekerja. Oleh karena itulah maka kita harus memposisikan akuntansi pada posisi yang tidak sama antara ketika kita masih kuliah dan ketika kita sudah bekerja. Secara arti yang luas tadi, oke, masih bisa kita pahami ketika kita berada pada posisi kuliah. Ya. Tetapi nanti dalam posisi kita sudah bekerja, maka kita harus mengerucutkan lagi akuntansi itu dalam arti yang lebih sempit. Ya, karena disinilah arah teknisnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian menggunakan akuntansi itu benar-benar sesuai dengan tadi struktur yang harus kita buat, perekayasaan tadi. Ya. Mulai dari pengidentifikasian transaksinya. Saya sebut ini, tolong kalian bayangkan ya, kejadiannya seperti apa ketika kita melakukan di akuntansi itu. Ya, mulai mengidentifikasian transaksi, mengesahkan transaksi, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, penyajian data keuangan. Ya, coba kalian membayangkan ketika mengidentifikasi itu yang seperti apa? Mengesahkan, mengukur, mengakui, meringkas, menyajikan. Masukkan itu ke dalam siklus akuntansi yang kalian paham. Kalau kalian bingung, ya berarti perlu dievaluasi kembali. Pemahaman akuntansinya ternyata semester 7 masih kurang. Ya masih ada waktu, tapi nggak lama. Jangan sampai kalian itu dipaksa oleh keadaan. Nah, inilah yang terjadi. Di mana itu semua nanti akan menjadi sebuah dasar atau data atau disebut bahan olah akuntansi, ya, yang mana nanti akan disajikan dalam sebuah bentuk ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya ada di mana? Data. Ya, tergantung kalian akan menyajikan laporan apa. Kalau kalian menyajikan laporan keuangan perusahaan besar, ya pasti menggunakan kerangka dasar PSAK nomor 1, ya kan? Atau dulu kita pernah bicara di akuntansi syariah, kalau kita menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan syariah, ya berarti pakai PSAK nomor 100, kerangka dasarnya. Ya tergantung syariahnya apa, mudarobah, murabah, musyarokah, dan seterusnya itu. Atau karena di Ponorogo saja, misalkan banyak yang skalanya UMKM, ya, maka kan nggak mungkin UMKM itu kemudian pakai akuntansi perusahaan besar. Ya kan terlalu luas. Ya berarti pakai akuntansi yang untuk UMKM, PSAK, etap. Nah, seperti itu.
Atau lembaga sosial, Pak, ini nirlaba. Nah, ya pakai akuntansi untuk perusahaan nirlaba. Nah, seperti itu loh ya. Jadi, jangan anggap akuntansi itu adalah pengantar akuntansi. Pengantar, jenenge ya pengantar, ya yang nganter kan. Nganter itu sejauh mana loh, ya kan? Nganter itu kan rata-rata ya hanya di awal, nggak ada nganter sampai terakhir kan. Bukan nganter namanya itu, nemeni kan. Nah, di sini yang harus kita pahami sekarang. Jadi saya harap saat ini karena kalian sudah semesternya sudah menjelang lulus, perspektif kita itu bukan lagi hanya sekedar belajar seperti ketika semester-semester sebelumnya. Tapi perspektif kita itu nanti kita sudah menapaki dunia kerja. Sekarang bagaimana Allah itu mengabulkan permintaan kamu ketika nanti lulus langsung bisa bekerja dengan menggunakan ilmu yang kamu pelajari selama kuliah ini. Kalau kamunya sendiri itu belum memposisikan ilmu itu siap untuk dipakai kerja. Ya, itu loh. Jadi Allah itu kan maha penyayang. Jadi kalau memang kita belum siap ya dengan kasih sayangnya kita belum diizinkan. Makanya siapkan dulu supaya nanti Allah bisa mengizinkan kita. Ya. Nah ini loh ya yang utama ini yang perlu harus kita paham. Oke, next. Akuntansi. Nah ini kalau di dalam dunia realnya ya, karena ketika di teori ini saya akan kolaborasikan dengan dunia nyata. Akan mempunyai peran yang nyata jika informasi yang dihasilkan dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Nah ini kata kuncinya. Ya. Mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Untuk bertindak sesuatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi. Mengendalikan perilaku. Ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan data laporan keuangan itu berperilaku, maka di situ akan kita temukan terjadi perilaku yang berbeda-beda antara satu yang membutuhkan dengan satu yang membutuhkan lainnya. Sing paling dekat dengan kalian saat ini nanti untuk memahami atau melihat perilaku pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan laporan keuangan itu ya ketika mahasiswa teman-teman kalian itu seperti pakai data laporan keuangan. Baik. Coba nanti amatan. Itu lain lah beda-beda. Ketika menggunakan data laporan keuangan dipakai untuk penelitian skripsinya. Pasti perilakunya beda-beda. Kenapa kok perilakunya beda? Karena dia membaca data yang berbeda. Berbeda karena memang dari sononya datanya memang berbeda, atau berbeda karena cara memahaminya yang tidak sama. Nah itu. Perilakunya beda nanti. Nah berarti kalau sudah seperti itu, laporan keuangan tersebut, laporan keuangan yang berhasil. Kenapa? Karena dari data itu ada perubahan perilaku pada pengguna. Arahnya sampai segitu loh ya. Jadi bukan sekedar ada. Kalau untuk ujian kan yang penting ada gitu, tak cukup gitu ya. Nah tapi kalau ini enggak, ini konten isinya berarti. Bukan sekedar ada bentuknya, tetapi sudah mengarah ke kontennya. Kontennya apa? Ya informasi. Nah informasi apa? Ya disajikan di dalam laporan keuangan. Masing-masing kan punya tujuan yang beda-beda. Nah, disinilah nanti orientasi ketika kita membuat laporan dengan akuntansi. Gampangannya gini ya. Kita perusahaan go public. Oke, katakanlah begitu ya. Artinya saham kita yang beredar di pasar di luar sana itu ya sangat menarik perhatian orang. Sangat menarik perhatian orang. Karena saham kita masuk kategori saham yang fluktuatif, katakanlah. Nah, karena itu menarik, maka setiap akhir tahun, setiap periode pelaporan, maka laporannya akan ditunggu. Ya, laporannya akan ditunggu.
Pertama apa yang dilihat? Ya normalnya orang kan melihat hasil. Kalau dia itu pemodal, pasti melihat ya dividen. Iya kan? Pasti dia melihat dividen. Nah, dividennya berapa? Saya dapat berapa dari usaha itu? Ya kan? Nah, gimana kita bisa memberi informasi terkait dividen? Nah, ya, coba kalian ingat, dividen dilaporkan di laporan keuangan apa? Nah, kalau yang bingung, ya berarti perlu belajar lagi. Kan? Perlu belajar lagi. Karena disitulah nanti kita bisa mempengaruhi oleh orang yang membaca laporan keuangan kita. Minimal apa? Ya kalau pembacanya itu adalah investor, minimal masih stay di tempat kita modalnya. Masih menjadi salah satu investor dari usaha kita. Ya, kalau dia investor. Nah kalau kreditor, ya lain lagi. Dia lebih kejam lagi itu. Ya, kenapa? Karena kita punya utang di tempatnya. Bank misalkan. Kalau kita melaporkan dengan cara yang nggak benar, ternyata data informasinya itu membingungkan, maka bank itu kan menganggap usaha kita itu nggak serius. Kalau nggak serius, apa yang terjadi? Ya kalau kita baru mau utang, paling ya nggak di-cancel gitu aja paling. Nggak jadi diutangi. Gitu. Tapi kalau sudah kadung utang, ya berarti kan bank itu akan minta data yang macam-macam untuk memperkuat asumsinya. Nah, ini loh yang kita sebut dengan nama mempengaruhi perilaku. Nah, maka karena kita tahu bahwa efek dari informasi yang kita sajikan itu ke arah sana, maka kita harus melakukan prinsip pengendalian. Ya, pengendalian itu artinya apa? Menseragamkan informasi yang kita sampaikan ya berdasarkan metode yang benar sesuai dengan aturan yang ditentukan, yaitu standar akuntansi keuangan. Maka jangan sekali-kali kalian menyusun laporan dengan meninggalkan standar. Kenapa? Karena nanti pasti tidak terstandar. Menyusun KAE, oh arahnya seperti ini. Nanti ganti orang, beda meneh. Ganti orang, beda meneh. Nanti tidak konsisten. Ya siapa lah wongnya yang percaya kalau informasi pada hal yang sama kok informasinya beda. Kan artinya kan menimbulkan pertanyaan, ya kan? Nah, ini di pertemuan awal saya masih membuka cakrawala berpikir kalian terkait dengan pentingnya akuntansi nanti kalau itu sudah berada pada dunianya. Ya. Jadi ingat sekali lagi prinsipnya, kita harus meninggalkan cara berpikir kita sebagai seorang mahasiswa ketika memahami akuntansi itu hanya sebagai tugas untuk mencari nilai. Tidak, ya, udah tinggalin itu. Ke depan kita akan pakai akuntansi itu untuk dunia kerja kita. Kalau saya akan kerja nggak pakai akuntansi, lah nyapo kuliah akuntansi. Pertanyaannya gitu loh, kan kita harus tanggung jawab pada keputusan yang kita ambil 3 tahun yang lalu ketika daftar di PMB masuk jurusan akuntansi. Oh, saya disuruh. Ya apapun itu alasannya, yang jelas saat ini kalian ada di situ. Nah, sehingga untuk lebih jauh lagi memahami bagaimana laporan keuangan itu ada, maka proses-proses teoritisnya adalah seperti ini. Memahami ya, saya tidak bicara tentang teknis. Ya. Di teori akuntansi kita tidak bicara teknis sama sekali. Saya hanya bicara tentang konsepsi-konsepsi yang memang harusnya menjadi cara berpikir kita. Ya, lebih jauh lagi harapan saya sih sebenarnya kalian itu walaupun di karirnya nanti memulainya hanya sebagai seorang tenaga teknis, tapi ke depan seiring dengan waktu ya kalian meningkat menjadi pengambil keputusan. Ya. Nah, untuk sampai ke sana nggak cukup yang kita miliki itu hanya hal-hal teknis. Kenapa? Kita harus melengkapi hal-hal teknis itu dengan dasar-dasar yang kuat, yang jelas. Supaya nanti ketika di dalam teknis terjadi masalah, setidaknya kita bisa menyelesaikan masalah itu pada koridor jalur yang seharusnya. Nah, itu aja sebenarnya fungsi teori itu.
Oke ya. Nah, sehingga ketika kita memahaminya saat ini harus dimulai dari sebuah rangkaian proses yang mana endingnya bertujuan untuk memberi informasi dalam pengambilan keputusan. Wih loh, sing penting. Kalau dulu kita menganggap informasi pengambilan keputusan itu normatif, tapi sekarang harus dicamkan pada diri kita sendiri bahwa itu memang hasil yang harus kita capai. Sifatnya kayaknya subjektif, tetapi penting, gitu ya. Penting. Karena memang kita harus mempunyai cara untuk bisa memperoleh kemungkinan mencapai hal tersebut. Nah, caranya bagaimana? Pasti kita kembali ke perekayasa. Ya. Pelaporan atau penyusunan laporan secara terstruktur tadi. Atau bisa juga kalau secara teoritis kita terjemahkan seperti ini. Proses perencana dan sistematis untuk menghasilkan suatu produk atau hasil. Hasilnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan yang bagaimana? Yang berisi informasi dan bisa memberikan keputusan, pengambilan keputusan. Artinya mengubah perilaku dari ya, mengubah perilaku dari pihak pengguna. Nah, kalau itu apa yang terlibat di dalamnya? Ya, ada pemikiran. Nah, kalau pemikiran itu nanti kita bicara terkait dengan apa yang pernah diajarkan, mulai dari semester 1 ya. Penalaran. Nah, penalaran itu adalah sebuah cara untuk mencoba menggandengkan antara konteks teknis di dalam pemikiran di dalam metode akuntansi itu dengan dasar-dasar teoritisnya. Nah, di sini itu namanya penalaran. Ya. Nah, sehingga di dalamnya nanti kita membutuhkan sebuah mekanisme yang bisa menggabungkan antara pemikiran dan penalaran sehingga menghasilkan pertimbangan. Ya, menghasilkan pertimbangan. Nah, dari pertimbangan itu nanti muncullah yang namanya teori yang akan kita gunakan, kolaborasikan dengan pengetahuan selama ini, metode, konsep, teknik, pendekatan. Nah, itu sudah teknis. Sehingga antara teknis dengan teoritis itu ada jembatan yang menyambungkan. Kalau ditaruh sendiri-sendiri ya nggak nyambung buat apa? Ya wong ini satu kesatuan. Ya. Sehingga kalau kita membuat laporan itu berdasarkan dari kemampuan dasar teoritis, maka ketika terjadi masalah di dalam pelaporan itu, kita bisa mengurai dan menyelesaikannya. Tetapi kalau membuat laporan itu hanya sekedar otodidak, ya sekedar tahu urut-urutannya kaya ngono, ya pokoknya melu urut-urutan sing kaya biyen-biyen gitu aja. Ya kalau ada masalah gitu nanti biasanya kita nggak ngerti. Ya. Seseorang itu nanti akan terangkat derajatnya karena cara berpikirnya yang semakin komprehensif. Nah, ingat itu. Kalau cara berpikir kita ya begitu-begitu aja jalan di tempat. Semua orang kan pada prinsipnya ingin menjadi lebih kan. Lebih dari saat ini. Nah sekarang untuk menjadi lebih itu bagaimana? Iya kita harus lebihkan juga cara berpikir. Kalau di akuntansi, oh iya biar aku sekolah ngerti teknis. Sekarang bagaimana? Ya harus ngerti teorinya. Supaya apa? Supaya bisa menggabungkan dan akhirnya membuat akuntansi itu familiar untuk kita gunakan. Nggak menjadi sebuah momok yang menakutkan. Terus piye gila ngelekasi. Terus kok piye. Kalau piye lah yo gak jadi. Nah, oleh karena itulah, maka supaya itu kita bisa lebih, maka dasar-dasar teori yang berpotensi untuk bisa kita pakai, itu boleh dimasukkan. Akuntansi memanfaatkan pengetahuan dan sains dari berbagai disiplin ilmu. Nah, pernah jelaskan itu ketika di akuntansi syariah. Gitu. Nah, ini yang wajib kita pahami dulu. Sehingga nanti yang namanya struktur rekayasa akuntansi itu ya bisa didasari oleh ilmu-ilmu murni seperti ini. Ada ilmu-ilmu terapan, ada juga nilai dan tatanan sosial. Ya, itu gabung itu semuanya.
Karena apa? Bagaimanapun juga kita hidup di dalam sebuah realitas yang ada beberapa dimensi di dalamnya. Kalau hanya sekolah itu hanya satu dimensi. Ya, sekolah ya hanya berdasarkan kurikulum dimensinya. Tetapi ketika itu nanti kerja, wah semua macam-macam ya. Kalian bisa survive atau tidak ya tergantung bagaimana kalian bisa fleksibel dalam menghadapinya. Fleksibel itu artinya yang belum tahu ya kita harus tahu, yang sudah tahu ya kita kembangkan untuk lebih tahu. Nah itu fleksibel. Ya. Nah sehingga kita menjadi orang yang mampu membuat laporan keuangan dengan baik atau disebut dengan rekayasa akuntansi. Nah, oleh karena itulah, maka di sini disebutkan bahwa teori akuntansi itu bertindak sebagai sebuah sign, atau sebagai sign. Jadi, accounting is a sign, accounting not just a tool. Ya, jadi ingat itu. Di akuntansi itu tidak hanya sekedar alat, tetapi akuntansi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia memiliki dasar teori. Ya, teori itu apa toh? Nah, itu seperangkat konsep, definisi, proporsi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Ya, kalau memprediksi susah memang, itu belum lah. Kalau untuk pemula sulit. Tapi yang penting menjelaskan dulu aja. Ya, untuk menjelaskan dulu aja. Sudah mampu menjelaskan berdasarkan teori, itu aja udah bagus. Ya, maka teori akuntansi ini nanti tujuannya adalah menjelaskan terkait dengan beberapa bagian di dalam akuntansi. Ya. Karena apa? Karena di dalam akuntansi nanti ada beberapa penyusunan yang dilakukan secara teknis dan ilmiah. Nah, sehingga di dalam teori akuntansi nanti akan berisi seluruh analisis dan komponen-komponen yang menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa. Menjelaskan atau memprediksi gejala atau peristiwa. Nah, sebagai orang ekonomi juga sih, kita kan juga harus mengerti arah perkembangan ekonomi kita kemana dan seperti apa. Anggaplah kemarin ketika masih pandemi, kita masih istirahat sejenak, ya jeda istirahat sejenak. Ya, alhamdulillah ini pandemi sedikit demi sedikit mulai membaik, mulai kembali ke status normal. Maka kita juga harus mulai bersiap. Kira-kira nanti ketika sudah kembali ke status normal, maka gejala atau peristiwa apa yang akan terjadi di dalam sebuah konteks perekonomian? Ya, seperti itu. Nah, endingnya akan mengarah ke dalam proses berakuntansi. Bagusnya itu bareng dengan masa di mana kalian mulai mencari kerja. Anggaplah nih, 1 tahun lagi kalian lulus. Ya insya Allah 1 tahun lagi kembali kondisi normal itu mulai terjadi. Sehingga pas kalian lulus, pas situasi normal itu terjadi. Kalau normalnya itu normal yang masih terpengaruh oleh pandemi, mungkin normalnya itu menjadi new normal. Artinya ada tatanan-tatanan baru yang muncul di situ. Ya, lebih baik begitu. Karena apa? Karena sama-sama tatanan baru, maka semuanya berpikir dengan cara yang baru. Tetapi kalau normalnya itu adalah normal yang kembali pada konteks yang awal sebelum terjadi pandemi, dan itu kita tidak tahu bagaimana itu terjadinya, maka kita harus siap untuk mengubah diri. Nah inilah, mengubah diri itu nggak mudah, karena kita harus menyesuaikan dengan banyak hal. Sehingga melihat kejadian seperti itu, maka posisi akuntansi di sini menjadi sebuah sign yang setara dengan teori-teori yang lain. Ya, astronomi, ekonomika, fisika, biologi, matematika, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu sama, setara. Jadi tidak lagi kita hanya menganggap accounting just a tool. Sini. Memang namanya kita bicara dengan teori sih, berarti memang kita harus membuka cara berpikir kita itu untuk nanti diisi dengan teori-teori yang ada di akuntansi.
Memang pertemuan pertama ini saya tujukan untuk membuka cara berpikirnya dulu. Sehingga teori akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sains yang berdiri sendiri, yang menjadi sumber atau induk pengetahuan atau praktek. Induk itu berarti kan punjere kan. Ya, dasarnya. Sehingga nanti kalau kita kebingungan di dalam prakteknya, ya kembali ke induk. Tanya, piye, ki kok ngene. Karena pada saat itu kalian sudah tidak lagi bertanya ketika kalian masih menjadi mahasiswa. Ya walaupun saya tidak menutup kemungkinan tetap tanya sama dosennya. Sampai sekarang saya itu ditanyai sama alumni-alumninya akuntansi masih sering gitu ya. Masih sering. Tapi kan dunianya udah beda. Gitu. Saya juga jaga-jaga diri juga. Karena jangan-jangan yang saya sampaikan itu beda kondisi dengan tempat di mana bekerjanya nanti. Kan gitu kan nggak match. Karena perspektifnya beda. Oke, nah di sini nanti kita harus paham. Nah, oleh karena itulah, maka nanti kita memposisikan teori akuntansi sebagai sebuah penalaran logis. Nah, untuk paradigma nanti kita bahas dalam pertemuan tersendiri ya. Ini hanya contoh aja. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena di dalam akuntansi itu terdiri dari berbagai macam dasar asumsi logis. Dasar pemikiran logis. Konsep-konsep yang terjadi atau terbentuk secara logis. Ya. Dan argumen yang saling berkaitan untuk membentuk satu rangka berpikir yang logis. Ya dari sononya, ya bukan kok nanti. Dari sononya memang akuntansi begitu. Coba sekarang kita lihat di dalam siklus akuntansi itu aja. Mulai dari debit kredit. Ya, yang dipakai sebagai dasar untuk membentuk jurnal umum. Ya. Akhirnya dari jurnal umum itu gara-gara ada debit kredit maka ada saldo. Ya kan? Saldo nanti akhirnya masuk ke neraca saldo. Nah, dari neraca saldo kemudian ada beberapa hal yang sifatnya adjustment, penyesuaian. Maka muncullah neraca saldo digabungkan dengan jurnal penyesuaiannya. Nah, terus dari neraca saldo yang disesuaikan itu nanti akan menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5. Tapi kan nggak mungkin kemudian masing-masing orang membuat laporan keuangan dengan urutan yang berbeda. Karena itu standar. Maka muncullah pertama kali laporan laba rugi. Dan isinya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Maka muncul laba atau rugi. Nah terus kalau laba, mau apa? Kalau rugi gimana? Kalau laba itu nanti akan menambah modal, kalau rugi akan mengurangi modal. Modal ada di mana? Modal ada di perubahan modal dan di neraca. Nah, sedangkan nilai yang berputar dalam bentuk uang masuk di dalam cash flow. Maka di situ nanti ketika membaca ya harus dilihat bareng. Perputaran uang dilihat di cash flow, perolehan hasil dilihat di laba rugi, kemudian akumulasi dari kekayaan dilihat di neraca. Begitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama penalaran logis yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain adalah sebuah kerangka berpikir. Makanya kan tadi saya ingatkan mulai dari awal, siklus akuntansi tolong diulang lagi, tolong dipahami balik. Karena itu adalah roadmap kalian dalam membuat laporan keuangan. Ya, tolong janji dalam hatinya, nggak perlu sampaikan ke Pak Arif, nggak perlu. Ya. Tapi janji dalam hatinya. Kalau kalian ingin berhasil, ya berarti harus menempuh cara seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika diterapkan untuk akuntansi, maka teori akuntansi itu bisa sebagai sebuah penalaran yang memberikan penjelasan atau alasan atas perlakuan akuntansi berdasarkan struktur yang digunakan. Tadi loh, to explaining itu berarti kan untuk bisa memberikan gambaran.
Dari mana? Ya dari hasil kita mampu untuk membaca laporan keuangan. Oke. Nah, dari situ nanti kita berarti bisa menggunakan akuntansi itu dalam pekerjaan kita. Nah, sehingga teori akuntansi nanti akan membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip, praktek, memberikan landasan konseptual. Karena kalau metode yang dipakai aja udah nggak pas, gitu ya, ya pasti informasi yang dihasilkan itu sudah tidak bisa dipercaya. Anggaplah kita kenal ada dua metode yang besar, gitu ya, accrual based dan cash based gitu aja. Ada sebuah informasi laporan laba rugi. Ya, katakanlah laba. Usaha itu sama. Satu perusahaan yang sama. Berarti kan ya itu aja yang dilakukan. Datanya juga sama. Ya. Nah, tapi ketika disusun dalam sebuah laporan laba rugi, yang satu bisa menghasilkan laba yang gede, yang satu menghasilkan laba yang rendah. Ya, pertanyaannya adalah kenapa uang perusahaannya sama, datanya sama, ketika dijadikan laporan keuangan kok labanya beda? Ya gara-gara pengakuan yang digunakan tadi metodenya. Yang satu diakui dengan accrual base, yang satu diakui dengan cash base. Yang diakui dengan cash base, maka labanya jadi rendah. Yang diakui pakai accrual base, labanya jadi tinggi. Yang accrual base disampaikan kepada pemegang saham, supaya pemegang saham tahu bahwa dana saham yang dikumpulkan di perusahaan itu menghasilkan keuntungan sebesar itu. Ya, sedangkan yang labanya rendah tadi dipakai untuk data pembayaran pajak, misalkan begitu. Karena kalau pajak kan rata ikhlas. Nah, biasanya gitu. Nah, berarti kan ada dua laporan. Nah, kenapa? Karena tujuannya beda. Nah, ini tadi. Nah, saya katakan dari awal bahwa laporan keuangan itu disusun berdasarkan tujuan pelaporannya atau siapa pihak yang menggunakan laporannya. Kalau yang menggunakan itu kepentingannya beda, ya bisa saja laporan keuangannya itu disusun dengan informasi yang berbeda. Tetapi bedanya informasi itu bukan karena sak-sae, bukan karena terjadi begitu saja, tetapi karena memang menggunakan metode yang jelas. Sehingga kalau seperti itu ketika dievaluasi kan tidak bisa disalahkan. Nah kalau metodenya nggak jelas, iya, metodenya nggak jelas ya pasti sebelum digunakan aja udah disalahkan, nggak layak, nggak valid. Ingat ya, informasi itu ya. Informasi itu sangat penting, apalagi kalau bisa sampai mempengaruhi cara orang mengambil keputusan. Itu penting banget itu. Ya, kalau sampai kalian itu memberikan informasi yang salah, itu kan pada karo memberikan kesaksian palsu. Itu ada tuntutannya, ada pasalnya itu. Ya, ketika diajukan ke pengadilan itu bisa kena itu kan. Jangan sampai gara-gara kalian tidak paham, kalian jadi orang yang dikorbankan oleh orang tertentu di dalam organisasi yang kalian masukin, ya kan? Wah, kurang ngerti gampang, kayak korban aja. Jadi yang mendapat keuntungan adalah orang yang ngerti tadi, yang menerima masalahnya kalian. Ya kalau masalah itu hanya perdata sih nggak masalah kalau sampai pidana. Nah, ini loh ya. Jadi hati-hati pakai akuntansi. Jadi jangan dianggap salah ya wes. Ya wes karo dosennya. Ya dosen kan orang tua jadi dimaklumi sih, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah bekerja, nah kejam loh ya. Nah, nih makanya hati-hati ketika pakai itu. Oleh karena itulah maka akuntansi merupakan sebuah penerapan logis dengan gagasan yang mendasar atau gagasan yang berkaitan secara konsisten. Nah, hasilnya nanti akan menjadi sebuah prinsip umum, ya. Menjadi sebuah prinsip umum. Nah, kalau sudah prinsip itu berarti menjadi sesuatu yang harus dijalankan, seperti doktrin, ya. Jadi format cara berpikir, ya, dalam sebuah konsep yang terpadu. Nah, tujuannya untuk apa prinsip-prinsip itu nanti? Ya, untuk acuan mengevaluasi tentunya. Karena kita nggak mungkin bisa mengevaluasi kalau
kita tidak menggunakan standar. Yo, ya kan? Iya cara mengevaluasi kalau yang dilakukan oleh orangnya aja tidak standar. Kan nggak bisa. Misalkan gini, kita mau menyalahkan, oh, lek sholat salah loh. Loh, salah gimana? Iya ini kan tadi subuh. Subuh itu kan 2 rakaat. Kenapa kok 3 rakaat? Nah, kan standarnya jelas. Ada aturan terkait dengan jumlah rakaat sholat subuh. Nah, itu yang kita gunakan untuk dasar. Mengatakan bahwa ketika sholat subuh 3 rakaat itu salah. Nah, akuntansi juga begitu. Oh, ini loh, apa cara pengakuanmu salah. Loh, kok salah? Iya, karena ini kan cash basis. Kenapa kok muncul piutang? Oh, namanya cash basis itu hanya berbasis kas, kok berbasis uang tunai. Jadi sesuatu yang sifatnya belum tunai seperti piutang tadi belum kita akui. Nah, kenapa di dalam cash basis kok mengakui piutang? Salah. Nah, ada dasarnya. Nah, nanti kalian lihat akuntansi cash basis ada di PSAK. Nah, seperti itu loh ya. Seperti itu. Jadi salah benernya itu tidak lagi masalah salah posisi. Kredit, debit, debit, kredit, bingung debit kredit. Itu sudah bukan masanya lagi. Harusnya salahnya nggak di situ. Nah, itu kan ketika masih belajar. Ya kan? Nah, oleh karena itulah, maka di sini nanti kita juga harus memahami bahwa selain untuk evaluasi, juga dipakai untuk pengembangan. Ingat, kita itu berada pada dunia yang selalu berjalan. Setiap perjalanan waktu itu menghasilkan suatu hal yang baru. Karena apa? Karena orang berpikir untuk bisa lebih. Artinya berkembang. Sama halnya dengan akuntansi. Kalau selama ini hanya mengenal akuntansi itu hanya debit kredit, kira-kira suatu saat nanti kalian akan mengenal lagi akuntansi tidak hanya sekedar debit kredit. Sama seperti yang saya kenalkan di dalam pembahasan teori ini. Kita sudah melihat akuntansi tidak sekedar debit kredit, kita sudah tidak membahas itu lagi. Kita sudah melihat akuntansi itu dalam skala yang makro, skala yang luas. Nah, oleh karena itu nanti akan muncul ide-ide baru terkait dengan penggunaan akuntansi itu supaya lebih familiar, lebih bisa terpakai oleh banyak pihak. Nah, itu yang kita sebut dengan nama mengarah pada pengembangan praktek. Atau mungkin muncul prosedur akuntansi baru. Nah, masa Pak, iya, buktinya itu coba biasakan. Kalau kalian mau lihat, coba cek aja mundur. Ya. PSAK tahun 2002, yaitu berisi berapa nomor. Nah sekarang tahun 2017, yang tahun 2020, terakhir, oh iya 2017. Itu sudah berisi berapa nomor. Artinya apa? Terjadi penambahan nomor-nomor PSAK baru. Dulu akuntansi semuanya konvensional. Sekarang ada akuntansi yang berbasis syariah. Sehingga muncul usaha-usaha dengan konteks syariah. Yang akhirnya akan mengubah praktek akuntansinya mengarah ke akuntansi berprinsip syariah. Nah, itu kan semuanya pengembangan. Nah, Pak, yang mengembangkan ya biar orang itu aja. Iya, oke lah kalau kita belum mampu untuk membangun pengembangan itu. Tapi setidaknya kan kita harus mampu mengikuti arah dari pengembangannya. Nah, termasuk standar akuntansi dan perbaikan pada praktek yang berjalan. Ya. Karena arahnya mengarah kepada sesuatu yang untuk yang lebih baik lagi tadi. Nah, kemudian kalau dari sisi perspektif, ya tadi berarti akuntansi itu nanti mampu memberikan sebuah penjelasan atas fenomena. Nah, kenapa bisa memberikan penjelasan? Ya karena memang diambil dari sebuah konteks penalaran tadi. Nah, penalaran itu baru akan bisa muncul kalau kita mampu menghubungkan antara teori dengan praktek. Nah, sekarang masih bingung cara nalar itu ya, Pak? Ya, belum bisa memang karena kalian belum mampu membangun jembatan antara dimensi praktek akuntansi dan dimensi teori. Kita masih permulaan belajar teori kan. Nah, tapi kalau belajar praktek kan harusnya sudah. Nah, seharusnya kalian sudah punya dimensi teori, dimensi prakteknya dulu. Sehingga nanti tinggal menunggu aja
teorinya seperti apa, baru kita bangun jembatannya. Begitu. Yang celaka itu kalau dimensi prakteknya juga masih bingung. Ya, nggak bisa disalahkan juga sih, semua pilihannya. Nah, sehingga aspek yang nanti akan dicapai ini, ya, dalam sasaran teori akuntansi. Mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori positif dan normatif. Ini pengantar ya, jadi memang saya sebut semuanya, tapi nanti untuk lebih detail ke masing-masingnya kita bahas di beberapa materi yang berikut. Teori akuntansi positif itu apa? Yaitu teori akuntansi yang mendasari pada keilmuan mainstream berdasarkan akuntansi-akuntansi yang sifatnya sekuler, akuntansi-akuntansi yang konvensional, yang mana orientasinya hanya pada data laporan keuangan. Itu aja orientasinya. Contohnya begini, kalau di dalam konteks mainstream, maka keberhasilan suatu perusahaan itu diukur dengan satu, pertumbuhan laba. Jadi ketika laba dari tahun ke tahun itu naik, maka terjadi pertumbuhan. Bagus. Dua, pertumbuhan harga saham. Nah, karena laba yang dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, maka harga sahamnya juga bertambah. Nah, tiga, penambahan aset. Ya, karena labanya naik, berarti kan ada penambahan modal. Nah, penambahan modal berarti secara pembelaan di posisi aktifanya ada penambahan aktiva, ya, aset, ya kan? Buku ditaruh di kas, buku ditaruh di aktiva tetap. Nah, seperti itu kalau kita bicara secara positif, hanya secara teknis saja. Namun, kalau hanya berpikir secara teknis itu kan berhenti pada level ya pelaksana teknis. Sedangkan kalau levelnya pimpinan pengambilan keputusan itu tidak hanya bicara secara teknis, tapi harus bicara secara normatif juga. Nah, normatif itu artinya kita sudah menggandengkan antara konteks teknisnya tadi dengan konteks teoritisnya tadi. Nah, tadi loh yang sudah saya sebut ada jembatan. Nah, sehingga kalau nanti ada apa-apa kita bisa memberikan penjelasan yang logis. Nah, penjelasan positif itu berisi tentang pernyataan tentang sesuatu seperti apa adanya, ya, berdasarkan fakta atau fenomena empirisnya. Ya, tadi saya jelaskan. Sedangkan yang normatif itu menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, relevan atau tidak. Nah, ini kan sesuatu yang abstrak. Ya. Baik itu yang bagaimana? Buruk itu yang bagaimana? Nah, di sini loh yang harus kita mampu pelajari nanti. Nah, sedangkan tataran yang akan diambil, nah ini sementara kita lewat dulu ya, belum saatnya saya masuk ke sini, ya ini just tune aja, bahwa nanti ada sebuah proses untuk membangun jembatan tadi, yang kita sebut dengan nama tataran semiotika. Artinya nanti kita akan membangun jembatan itu dari konteks praktek, lewat tataran pragmatik, ya, kemudian sintaktik, tematik hingga sampai ke teoritisnya. Ya. Oke, nanti dulu aja lah. Ini dibaca-baca dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi belum sekarang. Nah, sedangkan pendekatan-pendekatannya nanti ini juga ada satu kuliah tersendiri nih ya, ada materi tersendiri nanti yang akan kita gunakan untuk mempelajari ini. Termasuk aspek tataran semiotik tadi juga ada satu perkuliahan khusus membahas itu untuk membangun jembatan tadi. Nah, pendekatannya untuk mencoba mengkolaborasi itu juga ada satu kuliah tersendiri. Tapi yang jelas ini hanya just to know aja dulu untuk pengantar. Ada deduktif, ada induktif. Ya. Oke. Nah, pada endingnya nanti kita akan bicara terkait dengan verifikasi teorinya. Ya. Dimana verifikasi itu merupakan sebuah prosedur untuk menentukan bahwa teori ini nanti valid atau tidak. Ya. Oleh karena itulah nanti validitasnya dilihat dari masing-masing dimensi. Ada di dimensi normatif dan ada di dimensi positif. Dan jangan digabung, nggak boleh. Ya, karena masing-masing dimensi itu punya cara yang berbeda. Normatif itu dievaluasi validitasnya itu dari penalaran logis. Jadi kalau dia itu bisa reasonable, ya, bisa explainable, maka dia dianggap valid. Kayak tadi loh, kenapa kok yang satu itu labanya kecil, yang satu labanya besar?
Padahal yang dimasukkan data yang sama. Nah, kita jelaskan secara normatif gimana? Ya, kita jelaskan secara normatif karena metode pengakuan yang digunakan itu berbeda. Satunya accrual based, satunya cash based. Nah, begitu. Sedangkan akuntansi positif itu dinilai berdasarkan kesesuaian teori dengan fakta. Nah, berarti masuk ke teknis. Teknisnya apa? Teknisnya yang satu mengakui ada pendapatan yang dianggap sebagai piutang, yang satunya tidak mengakui pendapatan yang dianggap sebagai piutang. Nah, seperti itu. Nah, ini secara positif. Jadi, tolong nanti dijelaskan dengan cara yang berbeda. Tergantung dari masalahnya dan siapa yang menanyakan. Kalau yang menanyakan itu di level pelaksana teknis, ya harus kita jelaskan secara teknis. Tapi kalau penanyanya itu di level pengambil keputusan, ya harus dijelaskan secara normatif. Oke, sampai di sini dulu aja. Ada pertanyaan? Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya asumsinya Pak Arif masih sama ya untuk mahasiswa itu. Pak Arif itu selalu berhusnudzon pada mahasiswanya bahwa silent is understand. Kalau tidak tanya berarti ya paham. Kesempatan kalian untuk belajar ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak bosan-bosan, nggak tahu kalian dengarnya bosan atau tidak. Kalau Pak Arif nggak bosan-bosan ngingetin, kesempatan untuk belajar di kampus sudah semakin menipis. Tidak tahu kalau ada yang masih berkeinginan, saya masih di sini kok Pak, saya masih lama, saya masih mau nemeni Bapak ya sampai semester 14. Ya nggak tahu kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau boleh saya sarankan, nggak usah. Ya. Biarlah saya ditemani dengan adik-adik kalian yang lain, ya, yang memang secara waktu masih di masanya untuk belajar. Bagi kalian, karena kalian itu adalah semester tertinggi yang masih kuliah di Unmu ini, ya, pesan saya, ya tolong manfaatkan waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Jangan sampai mempelajari sesuatu itu pada saat kita membutuhkannya langsung. Anggaplah kebutuhan itu sudah berjalan mulai kalian sepakat untuk kuliah. Ya, kalau nanti menunggu itu dibutuhkan langsung, berarti saat itu mau digunakan. Dan itu waktunya biasanya semakin pendek. Yang kita lakukan dalam waktu pendek, itu biasanya kan memperoleh hasil yang tidak maksimal. Namanya juga waktu yang pendek itu kan bisanya berapa lama loh. Belum lagi kalau itu harus kita lakukan dalam proses yang panjang. Ada step-step di dalam akuntansi itu yang memang harus kita pahami. Nah kalau step-step itu juga masih lepas, kan butuh semakin panjang lagi. Dan kalau dalam situasi itu kita sudah bekerja, maka nggak ada satu orang pun yang bisa menunggu kita untuk tidak harus belajar lagi. Tidak ada yang mau menunggu. Artinya apa? Ya sudahlah, diterjemahkan sendiri. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kondisi yang ada adalah seperti itu saat ini, ya monggo gimana caranya untuk kembali menata diri. Mulailah dari muhasabah. Ya. Coba evaluasi dirinya dulu. 3 standar yang tadi disebut Pak Arif itu benar-benar sudah saya ketahui. Ketahui aja deh. Ketahui atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti tinggal mengembangkan. Kalau belum, ya monggo silakan untuk dicari. Mumpung masih ada waktu. Indikatornya nanti terlihat dalam cara kalian mengerjakan skripsi. Kalau kalian mengerjakan skripsinya itu baik-baik saja, berarti tidak ada masalah, ya. Kalau baik-baik saja. Sedangkan kalau tidak baik-baik saja, berarti di sini ada masalah terkait dengan pemahaman akuntansi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita terkait dengan teori akuntansi.
next week kita lanjutkan lagi di jam dan hari yang sama, ya. Jadi kemarin saya minta kesepakatan untuk mengarahkan kuliahnya di jam pertama, ya karena yang kita bahas itu sebenarnya berat. Kalau kita bicara teori akuntansi itu sebenarnya berat, ya. Cuman kadang menganggap itu gampang hanya teori. Yang berat itu yang teknis, salah. Yang teknis justru gampang. Yang berat itu justru yang penawaran-penawaran seperti ini. Karena kita membutuhkan pola berpikir yang komprehensif. Harus nyambung antara satu dengan yang lain. Kalau nggak nyambung, ya putus ya. Akhirnya apa? Ya nggak dipahami. Jadi begitu. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan langsung ke saya lewat WA Group atau di Japri kalau sifatnya personal. Kalau memang sudah paham, ya alhamdulillah. Next week kita lanjut ke materi kita berikutnya sesuai dengan DRP KPS kemarin. Oke, baik. Mungkin begitu. Saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.